Hai, ketemu lagi di Dita TV. Kali ini kita akan membahas tentang latihan dan pembahasan soal tes masuk Indomaret. Oke, sebelum kita mulai video ini, silahkan untuk di like, di subscribe, serta di komen channel Dita TV. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Oke, kita soal yang pertama untuk tes masuk Indomaret dan Alfamart. Kita lihat di sini, Nina membutuhkan 3 buku untuk satu mata pelajaran, 1 buku catatan dan 2 buku untuk tugas. Pada semester ini Nina menempuh 9 mata pelajaran, sedangkan semester depan dia harus menempuh 10 mata pelajaran. Berapa jumlah buku catatan yang harus dipersiapkan Nina untuk semester ini dan semester depan? Oke, kita melihatnya di sini saja. Kita melihat di sini, ini hanya kata kuncinya di sini. Berapakah jumlah buku catatan yang harus dipersiapkan Nina untuk semester ini dan semester depan? Jadi kita menghitungnya hanya buku 9 buku ini pada semester ini dan 10 buku pada semester depan. Jadi kalau kita jumlah 9 plus 10 itu sama dengan berapa? Sama dengan 19. Oke, untuk jawaban soal pertama adalah 19. Jadi kita di sini kita jangan terjebak dengan soal-soalnya. Itu ya. Oke, kita ke pembahasan soal yang kedua. Kita di sini, ibu membutuhkan 5 kg cabai, 500 gram merica, dan 10 on bawang untuk kebutuhan bahan dapur setiap minggunya. Jika harga setiap bahan dapur sama, yaitu 15.000 per kilogram, berapakah uang yang dibutuhkan saat ibu belanja? Oke, kita melihatnya di sini. Kita melihatnya yang 5 kg cabai. 5 kg cabai pertama kita dulu, karena ini soalnya per kilogram. Nah, berarti kita cari dulu yang 5 kg kali 15.000, berarti sama dengan 75.000. Terus kemudian kita cari di sini juga merica, 500 gram merica, berarti setengah kilo. Kalau setengah kilo itu berarti ketemunya berapa? Ketemunya 7,5 atau 7.500. Terus kemudian selanjutnya itu adalah bawang. Bawangnya 10 on. 10 on itu berarti 10 on berarti 1 kilogram. Ya, ini 1 kilogram. Berarti 15.000. Nah, kita jumlah total di sini 75.000, 7.500 dan 15.000. Jadi ketemu jumlahnya berapa? Ketemu jumlahnya adalah 97.500. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 2 ini adalah yang D, 97.500 rupiah. Kita ke soal yang ketiga.
kita lihat di sini ini adalah soal numerik atau tes deret bilangan. Kita lihat di sini dulu. Ini kita melihatnya di sini soal nomor 3 itu 4, 1024, 16, 1028, 64 ya. Kita melihatnya di sini. Kita fokus ke 4 dan ke 16 dulu. 4. Nah, terus kemudian berarti ini 4 dikalikan 1. Nah, terus kemudian kita ke 16, berarti ini 4 kuadrat. Nah, terus yang kedua kita ke 64, berarti 4 pangkat 3. Terus kemudian kita yang ke sini, yang ke 256, berarti 4 pangkat 4. Nah, terus kita ke pola selanjutnya di sini, berarti 4 pangkat 5. Nah, 4 pangkat 5 kita berarti harus membuat perkalian 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali 4 kali 4. Nah, itu ketemunya berapa? Kalau kita lihat itu, kalau kita lihat ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali, itu ketemunya berarti 1024. Terus soal yang selanjutnya, yang 1024 ini, berarti kalau kita melihat di sini 1024 ke 1028, nah kita di sini berarti ini hanya ditambah 4. Terus kemudian 1028 ke 1032 berarti hanya ditambah 4 lagi. Terus kemudian untuk yang sini 1032 berarti harus ditambah 4 lagi. Ketemunya berapa? 1032 ditambah 4 ketemunya 1036. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk tes nomor 3 ini adalah yang B. Oke, soal selanjutnya atau soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 pertanyaannya adalah begini, D, E, F, G, A, B, H, I, J, K. Berarti Anda di sini disuruh meneruskan pola hurufnya. Nah, jadi kita melihatnya di sini, kita fokusnya ke D, E, F, G. Nah, ini keempat ini. Keempat, terus kemudian menuju ke H, I, J, K itu dipisahkan oleh huruf A dan B. Terus kemudian baru H, I, J, K. Terus kemudian dipisahkan lagi ke huruf A dan B. Nah, jadi untuk soal jawaban berarti kita hanya mengurutkan saja D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, untuk jawaban nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang C, yang L, M. Terus kita lihat pola soal yang ke nomor 5. Untuk soal nomor 5 itu soalnya sebenarnya juga gampang kalau kita sudah mengetahui polanya. Kita lihat soalnya 158, 169, 180, 191. Kita menghitungnya gini. Ya, kita melihatnya ke soal yang 158. Kita lihat di sini 158 ke 169, terus kemudian ke 180, terus kemudian ke titik-titik, terus kemudian ke 202. Nah, kita lihat di sini 158 ke 169 berarti ditambah 11. 169 ke 180 itu ditambah 11. Terus kemudian kita polanya juga begitu untuk mencari titik-titik ini, berarti 180
ditambah 11. Berarti ketemunya 191. Terus kemudian 191 ditambah 11 ketemunya 202. Terus kemudian titik-titik yang kedua 202 ditambah 11 ketemunya 213. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah yang B. Kita melanjutkan ke soal yang nomor 6. Kalau kita melihat soal yang begini, itu berarti kita lihat tandanya dulu. Tandanya ini berarti lawan kata atau antonim. Berarti remisi. Nah, kita lihat di sini. Untuk remisi, kalau kita ke sinonimnya, berarti adalah pengurangan. Jawaban yang tepat adalah yang penambahan tahanan. Kita melihatnya di polanya ya. Terus kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 juga antonim atau lawan kata. Nah, kita lihat polanya di sini. Berarti kalau kita lihat polanya di sini adalah higienis. Higienis itu bahasa Inggris yang berarti bersih. Nah, berarti kalau kita lawan kata bersih berarti yang yang kotor. Oke, kita lihat soal nomor 8. Kalau nomor 8 kita lihat di sini. Ini kita lihat polanya lagi. Polanya sama dengan atau berarti sinonim atau persamaan kata. Nah, persamaan kata editor adalah kita jika melihat editor itu adalah A. Penulis, B. Pengarang, C. Penyunting, D. Pewawancara, E. Pemerhati aksara. Kalau kita melihat di sini editor berarti sama dengan penyunting. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kita ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah tes analogi susu kambing. Berarti kita kalau melihat di sini kambing menghasilkan susu. Berarti untuk jawaban buah itu berarti jawaban yang benar adalah yang mana? A. Bunga, B. Akar, C. Pohon, D. Daun, E. Manusia. Jawaban yang benar adalah yang C. Berarti pohon menghasilkan buah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Terus nomor 10. Kita lihat di sini. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk di dalam kelompoknya. Kita melihat A. Mobil, B. Sepatu, C. Tas, D. Buku, E. Pensil. Kalau kita melihat di sini yang tidak kelompoknya yang mana? Yang mobil. Karena mobil tidak mempunyai kelompok sendiri. Pensil, buku, tas, dan sepatu itu merupakan perlengkapan untuk berangkat sekolah atau pembelajaran di sekolah. Jadi kalau kita lihat nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, untuk materi-materi berikutnya Anda bisa melihat di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi itu ada latihan sinonim, antonim, tes analogi, tes numerik, tes deret dan baris, terus kemudian ada tes gambar. Nah, bagi Anda yang pengen belajar silahkan melihat link deskripsi dan kemudian klik di link deskripsi. Oke, terima kasih telah mengikuti Dita TV. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.